Malang, Frater Yohanes Lagapayong BHK MPD, yang saya hormati juga Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Solikin, yang saya hormati perwakilan dari Yayasan Mardiwiyata, Frater Yohanes, dan yang saya hormati juga Frater Tommy, dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru SMPK Frateran Salak ke-21, dan yang saya banggakan dan yang kami cintai anak-anak kami peserta didik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya kita boleh berkumpul di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara kita, saya akan memperkenalkan diri saya Bu Atik Siboya, yang akan memandu acara kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mengawali ke acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Mardiwiyata. Frater Tommy sebagai Kepala Sub Perwakilan Malang, dan Frater Yohanes sebagai Pemerhati Pendidikan di Sub Perwakilan Malang. Bapak Ibu guru, para peserta didik dan orang tua yang saya hormati, selamat pagi. Kita ulang bersama supaya kelihatan kompak. Selamat pagi. Pagi. Belum luar biasa. Kita ulang lagi, tunjukkan bahwa Anda masih semangat gitu kan demo-demo. Selamat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Baik, pada tempat pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sulikin, Frater Tommy dan Frater Yohanes, adik-adik serta Bapak Ibu guru yang pada kesempatan pagi ini di tengah kecemasan demonstrasi dan hari Sabtu, biasanya hari Sabtu untuk libur, masih menyempatkan diri untuk berkumpul di sini untuk melakukan review visi dan misi sekolah. Nah, kegiatan ini didasarkan pada kegiatan pelatihan kepala sekolah untuk pembelajaran mendalam beberapa waktu yang lalu, dan salah satu rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah mereview kembali visi dan misi agar sesuai dengan semangat dari pendekatan pembelajaran mendalam. Karena kita sekolah yang mendapat dana Boskin, maka prioritas pertama diberikan kepada sekolah-sekolah itu untuk melakukan pembenahan agar penerapan dari pendekatan pembelajaran mendalam ini dapat diterapkan secara baik di sekolah-sekolah tersebut, menyusul nanti sekolah-sekolah yang lain. Karena itu maka pada kesempatan ini kita
coba bersama meramu pendapat, melihat visi dan misi yang sudah pernah kita diskusikan bersama dalam rapat kerja yang lalu. Mungkin nanti ada masukan dari Pak Solikin atau dari Frater Tommy untuk memperkuat, atau Pak Johannes untuk mempertajam lagi visi dan misi itu. Kemudian itu nanti akan kita terapkan di sekolah dalam tahun ajaran ini dan tahun ajaran yang mendatang, sehingga pada kesempatan ini kita memanfaatkannya dengan baik dan diharapkan pertemuannya tidak terlalu lama supaya kalau ada demo kita masih ada kesempatan untuk kabur dari sini. Saya kira itu sedikit pengantar dari saya, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Frater Tommy untuk 1-2 kata, kemudian Pak Solikin, dan setelah itu saya akan memaparkan visi dan misi sekolah yang akan kita diskusikan bersama. Jadi Pak Solikin dan Frater Tommy, kami sudah mereview visi dan misi itu pada saat rapat kerja sekolah karena mengikuti arah kebijakan baru dari Dinas Pendidikan. Jadi kami sedikit melangkah lebih cepat untuk itu, dan saya harap apa yang sudah kami review itu bisa sejalan dengan spirit dari Diplan ini. Saya kira itu dari saya. Mungkin waktu selanjutnya saya berikan kepada Frater Pak Solikin sebagai pengawas SMPK Frateran Celaka 21, Frater Vincent sebagai kepala sekolah SMPK Frateran Celaka 21, Frater Johannes sebagai pemerhati pendidikan di Sub Perwakilan Malang, dan yang saya kasihi Bapak dan Ibu guru serta pegawai semuanya, Pak, selamat pagi. Berkah dalam. SMPK Frateran Celaka 21 ini merupakan salah satu sekolah yang memang sudah didirikan sudah agak lama oleh para frater DHK, teristimewa para frater dari Belanda. Waktu pendirian sekolah ini sebenarnya juga para frater juga mempunyai tujuan. Tapi sebelum ada tujuan juga tentu ada visi dan misi. Dan visi dan misi itu sesuai dengan zaman dan konteks pada waktu itu. Tapi dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, seiring dengan perkembangan pendidikan, juga era persekolahan serta situasi yang ada di negara kita, maka dari tahun ke tahun visi dan misi itu juga perlu diperbaharui. Sebelum kita melangkah ke misinya, kita juga harus ada pendasaran. Dasarnya di apa? Dasarnya di visi. Karena dari divisi lalu dipecah menjadi misi. Ya, visi itu semacam rancangan atau rencana, sedangkan misi itu adalah pelaksanaannya. Seperti kami di SD2 juga sama. Saya juga mendapatkan boskin, tapi kebetulan kami waktu mendaftar telat, jadi akhirnya kami mengikuti tahap kedua bersama dengan bos reguler. Nah, di tahun ini pemerintah dengan programnya Deep Learning, pendekatan pembelajaran yang mendalam. Seperti di PMM juga, setiap kepala sekolah juga dianjurkan dan diwajibkan untuk melihat kembali visi dan misi sekolah masing-masing. Dan tentu visi dan misi sekolah ini juga sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks serta budaya lokal di mana sekolah itu berada, tapi juga sesuai dengan zaman. Maka selain di setiap sekolah, pada hari ini SMPK Frateran Celaka 21 yang telah mengikuti seminar pembelajaran pendekatan pembelajaran mendalam di Batu, hari ini Frater Vincent melaksanakan misinya. Misi dari Frater Vincent sebagai seorang kepala sekolah, yakni mau mempresentasikan, mereview kembali bersama dengan kita bagaimana visi dan misi yang ada di sekolah kita SMPK Frateran Celaka 21.
Saya paham dan saya mengerti dan Bapak pengawas juga mengerti bahwa dalam rapat kinerja itu kita juga membicarakan tentang visi dan misi sekolah. Tapi alangkah baiknya juga visi dan misi sekolah itu bukan hanya diketahui oleh kalangan sekolah sendiri, tapi juga diketahui oleh orang tua. Bila perlu peserta didik, pengawas, perwakilan dari pemerintah pengawas, dalam hal ini juga dinas pendidikan. Maka pada hari ini, pada momen yang baik ini, mari kita bersama-sama mereview kembali visi dan misi yang ada di sekolah ini di SMPK Frateran Calaket 21. Tapi lebih dari itu saya mau menghimbau bahwa Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya memandang Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya melihat yang senior itu hanya Bu Yuni, Pak Yanto, Pak Yus, dan Ibu Endang, juga tuh Pak Beni. Ya. Tapi kalau yang lain-lain masih baru. Maka yang saya harapkan itu bahwa apa yang dipaparkan nanti oleh Frater Vincent, kita sebaiknya berusaha dengan pikiran dan hati kita, bukan hanya memahami, mengerti, tapi juga mendalami bagaimana visi dan misi sekolah kita. Karena dari visi dan misi sekolah kita itu akan menentukan langkah sekolah kita ke depan. Nah, untuk menentukan langkah sekolah kita ke depan itu diperlukan kerjasama. Maka saya meminta kepada Bapak Ibu Guru semuanya, mari kita dengan zaman kita masing-masing. Yang senior dengan zamannya yang dia bawa, yang muda, guru-guru muda dengan zamannya, dengan teknologi dan perkembangan zaman yang ada. Mari kita sama-sama saling mendukung, saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk membangun sekolah kita ini. Karena sekolah kita ini bisa berkembang itu dimulai dari dalam. Ya, dimulai dari kehadiran kita orang per orang kita. Kalau kita saling mendukung, saling membantu, ya, saling belajar satu dengan yang lain, yang lebih senior menolong yang lebih muda, dan juga yang lebih muda belajar dari senior, alangkah baiknya. Nah, selain daripada itu, kita bersatu hati, ya, bulatkan tekad, dan rohnya itu, rohnya mengalir dari visi dan misi yang ada. Tapi kita harus ingat bahwa sekolah kita ini adalah sekolah swasta, sekolah milik Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus, dan implementasinya lewat Yayasan Mardi Wiyata. Dengan jumlah sekolah sebanyak 22 sekolah dengan visi dan misi yang berbeda, tentu kita juga memiliki visi dan misi seperti sekolah-sekolah yang lain. Maka Bapak Ibu Guru dan Frater, selain kerjasama tadi, saya minta supaya kita juga saling menghargai pemimpin kita. Terjadinya dalam hal ini kalau sekolah kita mungkin tidak berkembang, tidak maju, itu juga karena kita kurang memberi dukungan satu dengan yang lain. Terus kita tidak memberi dukungan kepada pimpinan kita, atau kita juga tidak memberi dukungan antara satu dengan yang lain. Maka dari itu saya berharap supaya setelah review visi dan misi dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini, alangkah baiknya juga ya bisa di-share ke orang tua lewat mungkin program pertemuan dengan orang tua. Karena hari ini sudah ada perwakilan dari Dinas Pendidikan Pak Solikin dan juga Frater Vincent sudah menghadiri pertemuan di Batu. Maka alangkah baiknya juga dibagikan kepada orang tua supaya orang tua tahu visi dan misi kita itu apa. Tapi yang paling penting bahwa Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus telah mendirikan satu sekolah SMPK Frateran Calaket 21 ini untuk kita semua, untuk generasi kita, demi kemajuan bangsa dan negara kita tercinta, teristimewa Kota Malang ini. Mari kita sama-sama saling membuka pikiran hati kita, memberi masukan yang baik, yang positif untuk perkembangan sekolah kita, teristimewa mereview visi dan misi kita. Terima kasih, berkah. Ini kalau saya lihat ini adalah sosialisasi penyelarasan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan dengan
Kok tegang ya Pak Ibu ya? Senyumnya nggak ada. Jangan terpengaruh dengan kemarin ya. Oke. Nah, senyumnya kemana ini? Kasihan anak didik kita ikut tegang ya. Bu, anak-anak, ini kenapa dikumpulkan? Ini nanti entah Pak Frater Vincent atau timnya mau mensosialisasikan, mau memperlihatkan hasil dari review visi misi, sekaligus nanti mungkin ada masukan dari semua peserta di sini sebelum difinalisasi, sebelum disosialisasikan secara umum, entah ke orang tua atau ke stakeholder yang lainnya. Jadi nanti monggo, terutama anak-anak, kalau perlu masukan nanti silakan disampaikan, jangan takut ya. Ini untuk demi masa depan sekolah kita, dan visi misi ini jangan sampai bertentangan dengan visi misi yayasan. Nah itu ya, saya kira sudah dipikirkan karena ini sudah melalui raker ya. Nah, cuma apakah timnya kemarin Bapak Ibu guru yang dikomandai oleh Frater Vincent, apakah sebelum melakukan visi misi apakah sudah dilakukan analisis? Oh, apakah visi misi ini perlu direview, perlu diperbaiki? Istilahnya analisisnya itu, kalau dulu kan analisis SWOT dengan perhatikan kekuatan dan kelemahan. Sekarang adalah pakai analisis SWOT, itu memperhatikan keunggulan dan peluang yang ada di sekolah itu. Nah ini nanti buktinya apa? Nah, nanti catatan dari kepala sekolah. Oh, ini nanti keunggulan di sekolah ini itu apa? Peluangnya ini apa? Harapannya itu apa? Terus alat ukurnya nanti apa? Untuk mengukur visi misi kita itu bisa diukur. Saya kira itu ya Pak, nanti yang penting ini dulu, nanti untuk analisis suaranya nanti saya dengan tim untuk mendampingi untuk membuat analisis suaranya, karena bisa dilakukan. Saya yakin sudah dilakukan, cuma belum dibuktikan. Mana buktinya? Istilahnya coret-coretannya itu loh. Oh, kekuatannya sekolah ini apa? Ya saya kan sudah tahu kekuatan sekolah ini, semua Bapak Ibu sudah S1, bahkan ada yang S2, apalagi banyak yang muda. Oh, yang muda itu energi IT-nya lebih unggul. Pelajaran mendalam tentang visi dan misi tujuan dari sekolah. Nah, mengapa ini penting? Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Solikin dan Frater Tommy. Visi dan misi itu selalu diperbaharui karena ada perubahan baik dalam karakteristik sekolah itu sendiri, masyarakat maupun peserta didik. Karena itu maka perlu diadakan penyesuaian supaya visi dan misi itu tetap up to date, jadi tetap kontekstual untuk situasi kita pada saat ini dan bisa menjawab kebutuhan pendidikan untuk para peserta didik. Tentu tujuan utama dari penyesuaian visi dan misi itu seluruhnya demi pertumbuhan dan perkembangan daripada peserta didik. Walaupun kemudian visi dan misi itu harus juga menjadi jiwa dari seluruh komponen atau stakeholder yang ada di sekolah. Karena itu topik-topik tentang visi dan misi, kemudian materi-materi yang didapat dalam pembelajaran mendalam itu hampir semuanya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, Pak Solikin dan Frater Tommy kepada seluruh Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi ada 3 orang yang mengikuti pelatihan itu, kemudian itu sudah dilaksanakan sosialisasi, termasuk dalam proses penyesuaian modul ajar dengan menggunakan format terbaru dari pembelajaran mendalam. Jadi semua dalam proses sosialisasi. Nah itu sedikit latar belakang. Kemudian yang berikut kita lihat ini secara garis besar rangkuman dari keseluruhan apa yang dimaksudkan dengan kerangka pembelajaran mendalam. Nah ini Bapak Ibu guru sudah tidak asing. Jadi ada kerangka pembelajaran, itu ada 4 komponen yang ada di situ. Itu pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, harus dimulai dari praktis pedagogis, lingkungan pembelajaran, teman
kemitraan pembelajaran. Nah, itu nanti akan nampak dalam modul-modul ajar yang kita siapkan. Jadi di situ harus ada praktis pedagogisnya, strategi metode apa yang kita gunakan untuk pembelajaran, kemudian lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital sekarang, dan kemitraan dengan lembaga-lembaga yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Itu di kerangka pembelajaran. Kemudian kita ke pengalaman belajar, itu ada 3, yaitu memahami pertama, kemudian mengaplikasi, merefleksi. Jadi itu semacam siklus, jalannya berputar terus. Memahami, mengaplikasi, merefleksi, kemudian masuk lagi memahami. Kemudian yang berikut, prinsip pembelajaran itu ada 3 juga: bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Dan yang terakhir itu profil lulusan, ada tambahan baru untuk aspek komunikasi dan kesehatan. Itu aspek baru yang dimasukkan dalam profil pembelajar, profil lulusan. Maka dalam modul ajar maupun program-program sekolah kita harus terarah kepada itu, tercapainya dimensi profil lulusan yang diharapkan dari peserta didik di SMPK Frateran Celaka 21. Itu secara garis besar kira-kira apa yang dimasukkan oleh pemerintah dalam kerangka pembelajaran mendalam. Kita lihat yang nomor 1, itu yang penting, itu yang harus kita lakukan hari ini. Jadi visi, tujuan. Fokus utamanya adalah kejelasan dan fokus visi sekolah terhadap pembelajaran mendalam. Nah, itu yang penting, itu yang harus kita jalankan hari ini. Jadi visi sekolah itu harus secara eksplisit mencerminkan komitmen sekolah terhadap pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua, tujuan sekolah selaras dengan visi pembelajaran mendalam dan terukur. Dan yang ketiga, visi dan tujuan dipahami dan dihayati oleh seluruh warga sekolah. Maka pada kesempatan ini saya mengundang hampir seluruh stakeholder dari SMPK Frateran untuk memenuhi tuntutan itu, bahwa visi dan misi itu harus juga dihayati oleh seluruh warga sekolah. Nah, ini tidak perlu saya sampaikan lagi karena ini kali lalu sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Frater Raimundus tentang visi. Jadi visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Jadi mau dibawa kemana SMPK Frateran ini? Arah ke depannya, suatu idealisme yang ingin dicapai oleh sekolah. Kemudian yang berikut, misi. Jadi misi itu adalah langkah-langkah strategis seperti yang dikatakan oleh Frater Tommy tadi untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Jadi kalau visi itu sesuatu yang ideal yang ingin dicapai, sedangkan misi itu sesuatu yang konkret. Strategi apa yang dibuat untuk mencapai visi tersebut. Kemudian tujuan dari satuan pendidikan atau SMPK Frateran adalah hasil nyata yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Jadi apa yang mau kita capai dalam kurun waktu tertentu itu? Di sekolah kita ada kurun waktu 4 tahun dan 1 tahun. Jadi semua visi misi tadi itu harus dicapai dalam kurun waktu itu yang mau kita capai. Nah, ini sedikit penekanan utama dalam visi, misi, dan tujuan. Jadi secara singkatnya dikatakan visi itu menjadi arah jangka panjang yang memandu langkah pendidikan di satuan pendidikan atau SMPK Frateran. Sedangkan misi itu merupakan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi. Dan tujuan adalah capaian konkret yang mengukur hasil dari proses pendidikan. Nah, mengapa saya tidak terlalu banyak menjelaskan tentang visi, misi, tujuan? Karena itu kita sudah melalui proses itu bersama dengan Frater Raimundus. Jadi Frater Raimundus sudah menjelaskan secara detail tentang apa itu visi, misi, dan tujuan sekolah. Sehingga
sehingga tidak mengulang-ulang, supaya lebih kita fokus pada menelaah visi dan misi yang sudah pernah kita diskusikan dalam rapat kerja. Sekarang mari kita bersama dengan peserta didik, orang tua, perwakilan dari yayasan, kita coba lihat visi dan misi SMPK Fraternitas Sahabat Bersatu. Apakah itu sudah cocok dengan semangat dari pembelajaran mendalam? Jadi dalam review kita kali lalu, kita merumuskan visi dari SMPK Fraternitas adalah terwujudnya insan cerdas, berkarakter kreatif, melalui pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menyenangkan, serta berbudaya lingkungan berlandaskan spiritualitas hati yang mencinta. Jadi situ ada dimensi kognitifnya pada insan cerdas, kemudian didukung dengan karakter kreatif. Nah, kali lalu itu kreatif itu saya juga agak lupa nih, saya harus coba dulu. Siapa yang masih ingat? Bu Eli? Kreatif itu apa? Saya sudah lupa juga. K itu untuk? K itu untuk keimanan dan ketakwaan. R? Responsif. E? Empati. Mereka juga sudah tahu ya? Empati. A? T? Belum satu suara. Tangguh. I? F? Oke, nanti baru kita lihat apakah yang diharapkan di dimensi lulusan itu sudah tercakup semua di dalam. Jadi itu Frater Tommy, Frater Yohanes dan Pak Sulikin, statement untuk visi sekolah yang sudah kami diskusikan bersama. Kemudian dari visi itu kami membuat indikator visi 1 yang ingin dicapai adalah insan cerdas. Jadi peserta didik menunjukkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Kemudian yang kedua, prestasi akademik peserta didik di atas rata-rata standar minimal. Ini saya kira masih menggunakan yang lama, KKM, itu sudah tidak berlaku. Dan yang ketiga, peserta didik aktif mengikuti kompetensi akademik di tingkat lokal, nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun lembaga pendidikan lainnya. Jadi penekanan pada aspek kognitif untuk menciptakan peserta didik yang cerdas. Kemudian pada indikator kedua, itu berkarakter kreatif, tadi sudah Bapak Ibu sebutkan, ketakwaan, responsif, empati, sampai dengan fisik dan mental yang sehat. Apa yang dilakukan, indikator yang perlu dilihat adalah melaksanakan ibadah dengan disiplin dan berperilaku jujur, rendah hati serta menghargai perbedaan, tanggap terhadap permasalahan dan peduli terhadap kebutuhan lingkungan sosial, menunjukkan kepedulian dan mampu memahami perasaan orang lain dan dalam kehidupan sehari-hari untuk aspek empatinya. Kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan dan tetap bersemangat, memiliki daya juang yang tinggi, menciptakan karya dan solusi baru yang bermanfaat bagi sekolah dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, menjaga kesehatan fisik dan mental dengan menetapkan perilaku hidup bersih, sehat, dan seimbang. Jadi poin-poin ini merupakan penjabaran dari ketakwaan sampai fisik dan mental yang sehat. Kemudian pada indikator visi yang ketiga, pembelajaran berkesadaran dan bermakna dan menyenangkan. Ini spirit dari kebijakan pemerintah yang baru tentang pembelajaran mendalam. Sehingga ada pembelajaran yang kontekstual, student center, kemudian reflektif, dan ada penciptaan untuk kesadaran diri dalam proses pembelajaran melalui jurnal harian atau diskusi nilai atau mindfulness. Kemudian masih peningkatan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Maka kemarin dalam pemaparan dari Bapak Ibu Guru yang mengikuti pelatihan itu lebih menggunakan project based learning
atau inkuan. Jadi itu strategi-strategi baru yang bisa membantu dalam proses mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikut, lingkungan kelas yang mendukung atau kenyamanan pelajar dan inovasi-inovasi pembelajaran yang baru. Sedangkan indikator keempat itu berbudaya lingkungan. Ini yang berhubungan dengan sekolah adiwiyata. Dan yang kelima itu berbudaya spiritualitas hati. Jadi mengapa unsur ini dimasukkan? Karena ini menjadi ciri khas dari sekolah. Jadi nanti dalam kokurikuler akan nampak juga apa yang dinamakan kemardiyatan, supaya spiritualitas hati SMP Frateran yang mencintai itu bisa nampak dalam fisik. Kemudian yang berikut, visi misi sekolah itu ada 11 kalau tidak salah ya. Itu yang dirumuskan oleh sekolah, dan misi ini menjabarkan apa yang ada dalam visi. Nanti kita bisa melihat hubungan apakah itu sudah nampak dalam misi yang mengalir dari visi. Kemudian nanti setelah visi dan misi, sekolah akan mengatur kembali untuk merumuskan tujuan jangka menengah 4 tahun dan tujuan jangka pendek 1 tahun untuk menjabarkan visi dan misi ini secara konkret. Saya kira itu sedikit pemaparan untuk menjadi pemicu untuk kita berdiskusi pada hari ini tentang visi dan misi dari SMPK Frateran Selatan 21. Begitu Bapak Ibu untuk pemaparan dari visi dan misi. Sekarang kita masuk ke sesi yang berikut. Kita yaitu terwujudnya insan cerdas berkarakter kreatif melalui pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menyenangkan, serta coba di pembelajaran mendalam apakah ada kalimat menyenangkan? Yang apa? Ya, berarti biar sama ya. Nah, berarti usul saya saja, menyenangkan itu diganti dengan menggembirakan. Usul saja, biar apa yang kita terangkan konsisten dengan yang di visi. Apakah sama menyenangkan dengan menggembirakan? Nah, ini ya. Nah, tapi kalau lihat dari konsistensi dari pembelajaran mendalam, 3 prinsip pembelajaran, yaitu dari apa? Mindful, meaningful, joyful dibahasa menjadi berkesadaran, bermakna, sama menggembirakan. Kalau menggembirakan itu pembelajarannya itu anak-anak aktif, kreatif, aktif ya, kemudian antusias, ikut di dalam proses pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, tidak selalu dengan breaking. Breaking boleh, kalau menggunakan breaking silakan breaking dibentuk yang terkait dengan pembelajaran. Jangan asal breaking yang nggak ada terkaitan dengan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu sudah inovasi banyak sekali nih breaking yang sudah dikaitkan dengan pembelajarannya, dengan materi yang dibahas itu. Itu aja usul dari saya, satu itu aja dulu yang sudah ketemu. Nanti yang lainnya mungkin untuk anak-anak apakah diterima atau tidak ya monggo. Ini cuma usulan dari saya supaya ada konsistensi antara program pemerintah yang pembelajaran dalam yang dulu deep learning itu dengan visi misi kita. Atau syukur-syukur karena tadi ada akronim ya, kreatif ternyata artinya apa? 3M dibuat akronim seperti apa monggo, sehingga tidak terlalu panjang. Boleh monggo. Nah, monggo. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke baca. Terima kasih. Terima kasih. Bersama dengan Frater Rai sudah membahas tentang visi misi ya. Lalu dari definisi tadi itu kemudian dibuatkan dalam rumusan, itu sudah selesai. Hanya supaya lebih mengalir ya, mungkin sedikit
sedikit dibuat ya. Mungkin Frater bisa tampilkan tadi rumusannya. Kebetulan Frater Vincent sudah mengirimkan ke saya kemarin, yang sudah buat semacam auditoret. Ini usulan atau masukan saja. Jadi kalau diterima ya syukur, tidak juga tidak apa-apa. Jadi perlu saya jelaskan kepada Bapak Ibu supaya kita punya pemahaman yang sama bahwa belum muncul. Bahwa visi itu kan sudah dijelaskan adalah gambaran ideal, dan gambaran ideal itu sudah terwujud termaktub dalam rumusan ter. Jadi kata ter itu mau menggambarkan sesuatu yang ideal. Jadi sudah bisa di-zoom kan? Nah, jadi sudah digambarkan dalam kata ter itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang ideal. Jadi sudah pas itu. Dari rumusan atau definisi visi, kemudian dirumuskan dalam visi sekolah ini, maka sudah terpenuhi, terwujudnya. Ya, jadi sekali lagi kata ter itu sudah menunjukkan bahwa sesuatu yang ideal. Ter, jadi katanya adalah pasif. Sedangkan visi itu kata kerja aktif ya. Maka kata me. Ya. Nah, terkait dengan rumusan itu, masukan saya adalah terwujudnya insan cerdas berkarakter kreatif melalui pembelajaran kesadaran bermakna, menggembirakan, serta dari kata dalamnya tidak usah ya, sehingga dia mengalir dia ya dari itu. Jadi kata dalamnya tidak usah, dari terwujudnya insan cerdas berkarakter kreatif melalui pembelajaran berkesadaran bermakna, menggembirakan, serta itu tentang rumusan visi. Kalau setuju ya, jadi tidak apa-apa. Lalu indikator, ada 5 indikator, indikator. Lalu dari 5 itu di item-itemnya itu, nah yang saya mau lihat adalah visi itu kan bukan hanya untuk siswa saja, juga untuk guru, pokoknya ekosistem yang ada di sekolah, kepala sekolah sampai 14 tahun, bahkan tadi ada usulan Frater Tommy atau Pak Solim tadi untuk orang tua juga. Oleh karena itu hemat saya, ya mungkin peserta didik seolah-olah itu hanya untuk peserta didik saja, sehingga nanti mungkin rumusan indikator itu tolong diperhatikan. Mungkin pakai kata ekosistem atau warga sekolah atau segala macam, sehingga tidak terkesan hanya untuk siswa, peserta didik. Malah ada gurunya. Cerdas itu kan tidak langsung ke peserta didik, guru juga harus cerdas. Dan cerdas itu mungkin mindset kita adalah hanya intelektual. Enggak, holistik ya cerdas itu. Hati itu harus cerdas. Maka ada olah pikir, kemudian olah rasa, kemudian ada olah laku. Olah laku itu berkaitan dengan sosial, kecerdasan sosial. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan hati. Ya. Terus mungkin yang kreatif lagi sepertinya terulang situ, kreatif. Jadi ketakwaan, oke. Kemudian kalau saya memaknai, ya oke, ketakwaan oke, tapi mungkin kreatif yang ada di dalam akronim berikut itu mungkin saya lebih menggunakan kompetensi berkaitan kemampuan. Artinya terlepas dari akronim itu, tetapi mungkin kreatif di sana kan butuh juga kemampuan, kompetensi. Jadi tidak melulu dalam arti yang akronim itu. Kemudian responsif, oke, empatik, oke, adaptif. Bisa juga akronim dari A itu adalah bisa juga atraktif. Tadi Pak Solim sampaikan, menggembirakan artinya ada interaksi, ada atraktif, menarik di sana.
Ya. Kemudian tangguh, tetapi ingat juga T juga bisa dikonotasikan dengan teknologi. Deep learning itu adalah teknologi. Jadi dia cuma tangguh, tapi juga harus ada di sana ada ini teknologinya. Ya, ada teknologinya. Maka baik peserta didik, saya kira mereka sudah melek dengan yang namanya IT, maka Bapak Ibu Guru juga jangan sampai ketinggalan. Ya, inovatif, kemudian visi mental karena berkaitan dengan profil lulusan tadi. Ya, kemudian lagi-lagi peserta didik. Ya, mungkin nanti doang memperhatikan kreatif itu bukan cuma peserta didik, guru juga harus kreatif. Ya. Ini pembantu pelaksana juga harus kreatif. Jangan sampai mereka tunggu disuruh terus gitu ya. Pas kali ini tolongnya, mereka harus kreatif juga. Satpam harus kreatif. Jadi kira sekali lagi, kreatif tidak hanya untuk peserta didik, tetapi untuk semua. Kepala sekolah juga harus kreatif. Iya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berkesadaran. Mungkin tadi sudah disampaikan, mungkin bermakna dan itu dihapus saja. Ya. Terus ya boleh-boleh saja menggunakan ini student center, mungkin pakai bahasa Indonesia saja, ya, berpusat pada murid atau siswa. Jangan sampai Inggris sebagian, bahasa Indonesia sebagian, sebagian Indonesia saja berpusat pada peserta didik. Kemudian adanya ruang refleksi atau kesadaran diri. Mungkin lebih tepat hemat saya itu pakai penyadaran diri. Kesadaran diri itu buah dari penyadaran diri. Karena ini berkaitan refleksi tadi. Jadi mungkin pakai kata penyadaran diri, adanya ruang refleksi atau penyadaran diri dalam proses pembelajaran. Ya. Terus tentang lingkungan kelas mendukung kenyamanan belajar, aman, inklusif, dan bebas dari tekanan berlebihan. Mungkin saya lebih setuju pakai istilah bullying saja situ, karena bullying itu kan cukup marak di negara kita. Kalau tekanan berlebihan ini kan terlalu abstrak hemat saya, tapi kalau bullying lebih nyata. Ya, bullying. Lalu inovasi metode pembelajaran, game based learning, pembelajaran post project atau learning atau field trip. Supaya kita perkaya aja. Ya. Jadi selain outdoor learning, mungkin pakai istilah field trip juga, biar guru-guru siswa lebih kaya dalam perbedaan kosakata ini. Terus indikator yang keempat, berbudaya lingkungan. Warga sekolah aktif menjaga kebersihan, keindahan, dan pelestarian lingkungan sekolah. Saya lebih setuju kalau bisa ini diganti dengan aktif menjaga 7K. Jadi tidak hanya sebatas yang ini, tapi 7K. Ya, nanti bisa dicapai sendiri. Kemudian adanya program sekolah berwawasan lingkungan seperti bank sampah, eco green class, gerakan. Saya lebih setuju pakai istilah yang lebih familiar itu 3R itu. Ya, 3R itu adalah reuse, dan recycle. Apalagi ini kan sekolah adiwiyata. Mungkin pakai istilah-istilah yang familiar, yang ketimbang eco green. Terus untuk poin 5, indikator yang kelima itu berlandaskan spiritualitas hati. Saya kalau boleh mungkin secara sederhana saja poin yang terakhir itu mungkin dari penjelasan berkaitan berlandaskan spiritualitas hati itu supaya lebih ya mungkin berpikir, bertindak, dan bekerja dengan hati. Jadi Bapak Ibu Guru jangan mengajar dengan hari, tapi mengajar dengan hati.
Itu implementasi dari spiritualitas hati yang sederhana-sederhana saja. Jadi dari poin visi tadi itu dengan indikator di catatan tadi itu, visi tidak hanya untuk murid tetapi untuk semua ekosistem di sekolah tak terkecuali orang tua. Berkaitan dengan rumusan misi sekolah, sudah disampaikan tadi itu Dr. Vincent bahwa itu langkah-langkah yang beda, kemudian yang di bawahnya beda, sehingga dia sinkron, sejalan. Lagi-lagi usul lalu bahasa visi itu sudah sesuai, bahasa misi itu sesuai, kan dia itu menggunakan kata kerja aktif, maka dia mewujudkan, ya, itu sudah pas. Hanya sekali lagi Bapak Ibu, tolong nanti jangan terkesan bahwa visi itu hanya untuk siswa saja. Jadi visi, misi itu untuk kita semua yang ada di sekolah. Terus berkaitan dengan misi itu, khususnya poin ke-8, mewujudkan perangkat pembelajaran dan sistem penilaian yang lengkap dan adaptif sesuai standar nasional pendidikan. Kita jangan lupa bahwa SNP ini itu mencakup 8 standar itu, biar lebih gitu. Ya, ada standar isi dan lain sebagainya. Sama dengan standar evaluasi dan pembiayaan. Hanya untuk mengingatkan saja. Kemudian ke-11 itu mewujudkan kemitraan yang sinergis dengan orang tua. Mungkin dan-nya dihapus. Mewujudkan kemitraan yang sinergis dengan orang tua dan masyarakat. Dan yang sebelumnya itu dengan orang tua itu dihapus. Cukup dan yang di belakang dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan partisipatif dan kolaboratif. Ada beberapa catatan ini, ada kurang lebih 6. Tapi ada tim group tim apa namanya? Ada. Misi tidak hanya untuk peserta didik atau murid, tetapi untuk semua ekosistem, mulai dari kepala sekolah hingga pembantu pelaksana, sehingga rumusannya harus diganti yang peserta ini. 3. Visi tidak hanya berhenti pada misi, melainkan tujuan strategis, sasaran, program strategis, program kerja atau kegiatan operasional, termasuk monitoring dan evaluasi. Tadi Dr. Vincent juga, ya, idealnya visi dan misi itu bisa diubah 5-10 tahun. Ya, tapi bisa juga tiap tahun diubah seperti tadi sama Dr. Vincent. Ya, tapi idealnya 5-10 tahun dievaluasi baru dilakukan perubahan. Ya. Sehingga satu sisi visi dan misi sebaiknya tidak diubah setiap tahun, tetapi dievaluasi secara berkala. Yang kelima, sasaran dan program kerja bisa disesuaikan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika eksternal, situasi yang di luar sekolah sama, termasuk pemerintah. Dan yang keenam, sebaiknya rumusan akhir dari misi yakni aktualisasi kokurikuler sekolah dalam bentuk GESBAS alias GBR Seni dan Bahasa, sehingga tidak 11 tapi menjadi 12. Saya tambah yang poin terakhir kalau diterima. Jadi kalau di kurikulum mereka yang kemarin kan masih ada namanya B5 ya, ada panen hasil toh. Nah sekarang mungkin panen hasil bukan B5 tapi dalam bentuk kokurikuler. Ya, sehingga bahasa misinya itu adalah aktualisasi sekolah, aktualisasi kokurikuler dalam bentuk GESBAS alias GBR Seni dan Bahasa. Kegiatan ini bisa berkolaborasi dengan orang tua murid. Saya kira itu sudah masuk dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Visi memberikan panduan, motivasi dan arah bagi semua pihak yang terlibat
ya dalam bidang pendidikan, termasuk siswa, guru, orang tua. Nah, dari visi satuan pendidikan ini baru akhirnya diterjemahkan ke pengertian visi. Nah, di pengertian visi SMPK Frater Ancalaka 21 itu tidak ada orang tua di situ. Tadi benar juga yang disampaikan oleh Frater Johannes. Lalu saya tidak berpanjang lagi, coba dicek baik-baik di setiap poin misinya itu. Poin-poinnya itu, misinya itu kurang sekali ada orang tua yang terlibat di situ atau pihak yang lain. Tapi lebih-lebih orang tua. Itu lebih banyak fokusnya ke peserta didik, warga sekolah, gitu. Itu aja dari saya sih. Karena yang lainnya Frater Johannes Bregman sudah bicara. Tapi penekanan saya itu dari itu dasarnya di visi satuan pendidikan, lalu melihat pengertian visi SMPK SMPK sekolah itu tadi, itu terwujudnya pembelajaran berkesadaran, tapi di situ kreatif, setidaknya bisa menyebutkan orang tua atau apa gitu bisa lah. Nah, di misinya itu poin-poinnya itu saya lihat, karena dasarnya itu kan tadi seperti Pak Johannes Bregman bilang, bukan hanya ditekankan ke anak peserta didik, tapi guru dan juga orang tua. Nah, di poin-poin misinya, penjabarannya itu, pelaksanaannya itu, orang tuanya itu ya mungkin yang ditambahkan oleh Frater Johannes Bregman tadi, yang poin terakhir tadi itu. Tapi kalau boleh coba ditambahkan lagi, mungkin orang tua gini-gini gitu bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Menurut saya, visi sekolah ini sudah sangat bagus karena lengkap, menekankan kecerdasan, karakter, dan juga kesehatan fisik dan mental. Saya harap kata-kata seperti menggembirakan dan budaya lingkungan bisa benar-benar diwujudkan lewat kegiatan sehari-hari. Untuk misi, saya senang karena sudah banyak yang dijalankan. Saya harap guru-guru bisa terus menjadi contoh yang baik, misalnya dalam penggunaan teknologi yang bijak dan menjaga lingkungan, supaya kami juga sebagai peserta didik bisa ikut berlingkungan. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih, Vio. Terima kasih atas waktunya. Pertama, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Frater dan Bapak Ibu guru yang hadir di pagi hari ini, tentunya nanti Frater dan Bapak Ibu guru lebih paham daripada saya. Jadi nanti kalau memang ada yang dirasa salah, mungkin bisa diluruskan atau masukannya seperti apa. Ada beberapa catatan dari saya terkait dengan visi. Ini hanya untuk teknis, dan kebetulan di pertemuan kali lalu bersama Bapak Ibu guru juga ada berbagai macam pandangan atau pendapat dari kami semua. Salah satunya itu terkait dengan penulisan akronim kreatif. Penulisan akronim kreatif dari saya, mungkin mungkin alangkah baiknya supaya nanti tidak menimbulkan ambigu di tengah masyarakat. Kalau misalnya di sini kita paparkan atau kita bacakan di sebuah banner, kata kreatif itu kalau bisa dibuatkan dalam kurung setelah kata kreatif, artinya apa dari masing-masing kata itu. Atau kalau bisa dibuatkan catatan kaki atau note atau dalam bentuk lampiran supaya jelas A-nya itu apa, R-nya itu apa, I-nya itu apa, dan sampai F. Nah, kembali lagi supaya akronim itu tidak menimbulkan ambigu. Kalaupun itu sudah diberi huruf besar kapital dan menimbulkan semacam rasa penasaran di kalangan masyarakat untuk mencari tahu, tapi di sisi lain itu juga menimbulkan ambigu. Apa sih artinya dari kata kreatif itu? Maka supaya tidak menghilangkan esensi dari kata kreatif itu, alangkah baiknya dibuatkan catatan kaki, lampiran, atau setelah kata kreatif dibuatkan dalam kurung K sampai M-nya itu apa.
Mungkin secara teknisnya masukan dari saya seperti itu. Untuk kalimat dari visi itu saya rasa sangat bagus. Mungkin sekian Bapak Ibu Kapten. Kurikulum Merdeka, kemudian menggunakan atau dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Di dalam pembelajaran mendalam itu kita harus menerapkan 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Apakah dari prinsip pembelajaran mendalam itu apakah harus dimunculkan di dalam visinya? Karena kalau kita sudah menggunakan pembelajaran mendalam dengan pendekatan PM, otomatis dalam pembelajaran kita itu sudah ada atau harus ada berkesadarannya, bermakna, dan mengembirakan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Saya kemarin. Jadi itu baiknya itu bagaimana, Bu Yuni? Terwujudnya insan cerdas berkarakter kreatif melalui pembelajaran mendalam. Kalau menurut saya untuk yang pembelajaran berkesadaran, bermakna itu nggak usah ditampilkan, karena nanti di dokumen sebenarnya sudah pas itu. Jadi jangan sampai nanti pembelajaran mendalam itu yang 3 berkesadaran, bermakna itu hanya untuk mendukung mendalamnya itu. Berarti lebih apa sih? Lebih membumi lagi bahwa di dalam pembelajaran mendalam itu ada berkesadarannya, ada maknanya, ada mengembirakan. Hanya untuk mengingatkan kita saja. Jadi rumusan itu hemat saya sudah pas. Ya. Pembelajaran mendalam, kemudian didukung dengan full tadi itu, mindful, kemudian meaningful dan joyful. Ini hanya sebagai penekanan aja. Jadi tidak mengurangi esensi. Kalau dihilangkan itu tidak apa, tapi hemat saya tetap dipakai. Hanya untuk mengingatkan, karena namanya visi tadi, visio dari bahasa Latin, artinya melihat. Supaya setiap hari itu guru masuk kelas lihat dulu visi kita, oh ya, pelajaran mendalam untuk mengingatkan, jangan sampai mendalam sampai di kelas itu dangkal, tidak dalam lagi, lupa yang namanya full. Jadi hemat saya tidak mengurangi, tetap dipakai saja, akan lebih keren. Oh ya, tidak hanya dalam saja, tapi ada dalamnya berkesadaran, ada dalamnya bermakna, dan dalamnya adalah menggembirakan. Saya kira itu, terima kasih. Jadi saya setelah berpikir kemudian itu saya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh. Hanya ambil yang di sini, bagian ini. Nah, 1 lapisan dalam ini saja, yang ini belum dan ini belum. Itu menurut pemahaman saya setelah penjelasan dari Bu Yuni tadi seperti itu. Atau Bapak Ibu guru ada yang berpendapat lain? Dari Tommy. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya hanya berpikirnya ke depan. Kalau tadi yang disampaikan operator adalah visi ini kalau sudah disahkan akan berubah 10 tahun, paling nggak ya 5 tahun. Nah, yang kita cantumkan hari ini adalah pendekatan. Nah, pendekatannya itu kan terkait dengan kementerian yang baru dibentuk. Nah, seandainya nanti ada kementerian baru lagi, pendekatan lagi berubah, otomatis visi kita akan berubah. Padahal kan tujuannya bukan itu. Dengan melalui pendekatan yang bagaimana kita harus menerapkan begitu. Jadi kalau kita sudah mencantumkan pendekatannya, ya otomatis nanti kalau kementerian berubah, ya pendekatan kita juga harus berubah. Tapi kalau kita sesuai dengan visi-visi yang terdahulu, itu kan kita mengarah sekolah itu mau kemana tanpa melihat kementerian yang berubah. Terima kasih. 3 ini berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu tidak mencakup semua aspek yang ada di dalam lingkaran tadi. Jadi sebaiknya yang 3 ini dihapus, lalu
langsung dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Gitu aja, selesai. Oke. Baik, terima kasih Brother Tommy. Apakah ada saran dan masukan? Terima kasih. Mohon izin terlambat terus bagi-bagi acara karena semalam suasana kota Malang tidak baik-baik saja, apalagi berdekatan dengan rumah kita kedua. Jadi baik. Sepanjang yang saya tahu untuk diskusi tentang visi itu memang harus efektif. Efektif itu kalimatnya harus pendek. Kedua, diksinya pun harus diksi-diksi yang betul-betul bisa menjadi satu gambaran cerminan dari breakdown di misi. Jadi breakdown dari visi itu nanti kan di misi-misi itu. Dari misi nanti breakdown lagi dalam kegiatan dimasukkan ke RPP dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kalau memang tidak tahu pertimbangannya, kalau memang seperti ini menurut saya kok terlalu panjang. Nanti kesulitan memberikan ke visi ke misi. Maka menurut saya bisa dibalik saja. Jika sudah punya misi-misi RTP-nya, tinggal disesuaikan, dibuat aja, dibuat tarikan ke atas, dicantumkan ke misi, ke visi. Kalau visi dulu teman-teman, mohon maaf nanti ada kesulitan. Visi, diskusi visi panjang lebar nariknya ke bawah itu nanti malah merombaknya kan dari bawah. Maka saran saya yang sudah ada di aktivitas teman-teman RPP dan lain sebagainya, oke, sudah ada katakan 70-80% fix, tinggal nanti disesuaikan dengan deep learning tadi yang full tadi, tinggal ditambahkan saja. Mengapa saya berpikir begitu? Daripada nanti teman-teman harus merombak lagi dan merombak lagi. Kenapa harus 70-80% itu? Menurut saya itu menjadi satu ciri khas dari SMPK Veteran. Kekhasannya tetap ada, sehingga diberi ruang untuk adaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru dari menteri-menteri yang akan datang. Tidak tahu ini menjadi tambah semakin ambiar atau agak tercerahkan begitu, monggo. Tinggal tahu pola di mana, visinya di breakdown harus menyesuaikan semua, atau yang sudah ada di sini ditarik ke atas lalu disesuaikan dengan tambahan-tambahan yang full tadi. Begitu. Ya. Kalau belum berkenan bisa kita diskusikan. Terwujudnya insan cerdas, berkarakter kreatif, dengan pendekatan pembelajaran mendalam, dan berbudaya lingkungan berlandaskan spiritualitas hati yang mencinta. Apakah rumusan demikian cukup mewakili atau guru bahasa Indonesia bisa membantu rumusan? Kreatif dengan pendekatan melalui itu memang menurut saya kurang efektif gitu ya. Sudah ada kata dengan, kemudian ada kata melalui. Mungkin kalau dari pengalaman dan pendapat saya lebih efektif dengan kata melalui gitu. Jadi insan cerdas berkarakter kreatif ini mau diwujudkannya melalui pembelajaran mendalam gitu, dan menggembirakan itu berarti kan nggak jadi ya berarti ya
kesadaran bermakna dan menggembirakannya dihapus, tinggal itu kan dan iya, berarti diganti dengan melalui yang bawah itu berarti melalui pendekatan. Nah, yang mau saya tanyakan ini sebenarnya adalah apakah kata pendekatan ini juga perlu dicantumkan atau cukup melalui pembelajaran mendalam gitu? Bagaimana kira-kira? Atau kalau memang tetap kata pendekatan itu ya tetap dimasukkan dalam situ, hanya kata dengan diganti dengan kata melalui pembelajaran mendalam. Itu dari kemudian saya. Mungkin Pak Solikin bisa memberikan sedikit. Ini kan awal mula dari kata-kata Pak Menteri ya, bahwa pembelajaran dalam atau learning itu bukan kurikulum, tapi suatu pendekatan ya. Jadi pendekatan pembelajaran yaitu melalui pembelajaran dalam seperti apa sih? Nah, ini caranya Pak Menteri itu belajar di Australia, sehingga para tokoh itu kemarin pencetus panduan itu diajak ke Australia diskusi dengan Prof Yuli. Ya, jadi itu pendekatan. Kalau belajar dalam otomatis di situ bukan metode, otomatis sepintas tercapai istilahnya. Itu sudah merupakan suatu pendekatan. Jadi bukan yang ditambah dipertegas pendekatan yang apa, tapi kalau efektivitas dari kata ya memang bisa, memang ini perbedaan persepsi ya, itu memang harus ada itu ya biar kelihatan hidup. Memang pelajaran dalam itu suatu pendekatan. Jika kalau ada mengatakan pelajaran dalam ya sudah itu suatu pendekatan. Di buku di modulnya itu pun juga judulnya penyelarasan visi dan tujuan saudara dengan pembelajaran mendalam. Jadi istilah pendekatan itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena belajar mendalam itu otomatis sudah pendekatan. Jadi mungkin bisa dihilangkan, bisa tidak dihilangkan sebagai penegasan juga bisa. Tapi kalau dihilangkan itu untuk mengefektifkan biar tidak terlalu panjang. Itu aja. Intinya itu aja. Memang kalau perbedaan persepsi, wah pasti terus itu. Makanya nanti perlu digodok oleh tim kecil lagi. Digodok lagi karena ada beberapa masukan kan ini tadi dari masukan-masukan tadi dengan tim kecil monggo dirumuskan yang seefektif mungkin yang tidak terlalu panjang, karena kalau visi terlalu panjang nanti kasihan anak-anak kan harus hafal, apalagi nanti kalau akreditasi anak-anak ditanya visi SMP Katolik Celakat Rampal 21 seperti apa, terlalu panjang nanti kasihan anak-anak karena ditanya itu nanti. Semacam itu. Yang nanya siapa ya? Asesornya. Apalagi kita nanti tahun depan akreditasi ya. Ya nggak apa. Terus visi itu bukan barang mati, tapi adalah barang hidup yang bisa selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi. Ya, contohnya kementerian baru, ada kebijakan baru, mungkin disesuaikan juga. Kalau kebijakannya tetap terus masih tetap sesuai, ya tidak masalah. Nah itu, jadi jangan sampai Pak Menterinya ganti, visinya mesti ganti, belum tentu. Kurikulumnya kemarin kurikulum Merdeka, sekarang masih tetap kurikulum Merdeka, cuma ditambahi. Coba Bapak Ibu guru sudah ngerti, coba bandingkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran mendalam, apa bedanya? Ternyata di pembelajaran mendalam itu dititik beratkan yaitu ke bermaknanya itu. Kalau berdiferensi berkesadaran sudah ada dengan adanya pertanyaan pemantikan gitu kan. Terus untuk mengembirakan pembelajaran diferensi juga anak-anak diajak untuk selalu juga antusias mengembirakan kan gitu. Di bermaknanya itu yang ditekankan lebih. Mungkin kemarin itu kurang bermakna, itu dalam arti materi yang saya ajari itu di kehidupan nyata itu ada. Makanya di kegiatan project itu kalau dulu P5 sekarang diganti dengan project lintas mapel, ada 7 kebiasaan sama yang lainnya, karena yang lainnya untuk project lintas mapel itu ya seperti teori terus nanti ujian prakteknya. Jadi project itu adalah pendalaman materi, pengayaan
pengayaan istilahnya itu, sehingga anak-anak itu merasa oh teori yang diberikan di mapel itu ternyata berguna gitu. Saya kira itu. Jadi bisa monggo pakai pendekatan monggo, tidak pun juga malah lebih efektif. Monggo nanti dirumuskan lagi di tim kecilnya. Nah, kalau sudah baru nanti biar disosialisasikan. Memang bagus masukan dari wali murid tadi, tidak boleh terlalu panjang, memang bagus, kasihan nanti anak-anak ya. Nah, bukan anak-anak, bapak ibu guru pun juga harus hafal kan gitu kan. Terus kreatif, nanti supaya tidak terjadi kata-kata kreatif itu apa ya, itu perlu dihafalkan. Makanya perlu disosialisasikan ke anak-anak mungkin tiap upacara atau melalui banner-banner. Oh kreatif itu apa? Anak-anak kreatif ya dikira kreatif, padahal itu adalah akronim kan gitu kan. Oke, saya kira itu sudah bagus. Monggo untuk berikutnya. Oke, makasih. Selamat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Hati. Baik, terima kasih Frater